Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua, para Tribuners, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Anissa Husnuzan tentunya dapat kembali menyapa Anda dan menjumpai Anda dalam Ngobrol Politik edisi Rabu 3 Mei 2023. Dan tentunya dalam kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan membahas dan berbincang banyak terkait dengan dinamika politik Indonesia, khususnya jelang pelaksanaan pemilu Pilpres 2024. Dan hari ini tentunya siaran dari Tribun Timur disiarkan langsung di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan bagi para Tribuners yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun ingin memberikan komentar, boleh langsung menuliskan pertanyaan dan juga komentarnya di kolom komentar yang kemudian akan kita bacakan di sesi kedua nantinya. Dan tentunya Tribuners, dalam ngopi kita pada malam hari ini, kita sudah kedatangan dua tamu spesial kita. Yang pertama yang bergabung secara langsung di studio Tribun Timur, ada Bapak Andi Ali Armunanto selaku pengamat politik. Assalamualaikum Pak Ali, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, selamat malam. Boleh disapa buat mungkin para Tribuners ya. Iya. Selamat malam, selamat menikmati. Saya rasa ini acara yang sangat informatif sekali. Oke. Terkait apa yang mungkin nanti kita diskusikan ke depannya. Iya. Selanjutnya ada Pak Subair Silaleng selaku Ketua Relawan Ganjar yang juga telah bergabung di ruang virtual. Assalamualaikum Pak Subair, boleh disapa dulu mungkin Tribuners yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners. Oke, gimana Pak kesibukannya mungkin beberapa waktu belakangan? Apakah sudah ada beberapa pergerakan yang cukup menyita waktu atau masih bisa sedikit bersantai Pak jelang pelaksanaan pemilu tentunya? Dalam waktu terakhir ini, 1 tahun terakhir ini malah kita bergerak di Sulsel ini di 24 kabupaten kota. Kita bergerak semua. Yang kebetulan saya berada di Relawan Sahabat Ganjar dan para organisasi relawan-relawan lainnya yang ada di Sulsel ini banyak bergerak untuk memperkenalkan Pak Ganjar Pranowo kepada masyarakat Sulsel tentunya. Oke, luar biasa ya Pak ya. Mudah-mudahan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pak Subair tentunya dapat berbuah manis tentunya, amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya saya ingin menanyakan dulu yang pertama kepada Bapak Andi Ali, bagaimana mungkin bagaimana mungkin Pak Andi Ali melihat setelah kemarin Bapak Ganjar Pranowo secara resmi diusung oleh PDIP dan juga setelah dalam beberapa waktu setelah itu Partai Persatuan Pembangunan juga menyatakan bentuk dukungannya dalam mengusung Pak Ganjar untuk maju sebagai calon presiden RI dalam pemilu Pilpres 2024. Bagaimana mungkin Pak Andi Ali melihat arah koalisi atau kemungkinan arah koalisi pasca penetapan Pak Ganjar, Pak? Ya, memang ini hal yang menarik ya, karena penetapan Ganjar itu sebenarnya udah lama sekali ditunggu-tunggu oleh publik ataupun para relawan Ganjar gitu ya. Termasuk misalnya orang-orang yang menunggu siapa kira-kira yang akan diumumkan oleh PDIP saat itu, karena memang ada banyak opini yang berkembang gitu ya, Puan Maharani atau Ganjar. Dan finally akhirnya yang diumumkan ya namanya sebagai calon presiden adalah Ganjar. Nah, dan saya rasa timing pengumuman itu tepat ya sebelum Lebaran gitu ya, karena saya buka-buka di sosmed, justru bukan minal aidin wal faizin yang jadi trending topik, tapi Ganjar presiden ya. Betul, Pak. Ganjar calon presiden. Nah, ini hal yang menarik dan saya rasa ini menjadi timing yang tepat dalam pengumuman presidennya. Dan
Setelah itu kita bisa lihat bahwa dalam proses pencalonan ini kemudian penetapan Ganjar ini bisa menimbulkan efek yang luar biasa, bukan saja pada pemilih yang memang sudah menunggu-nunggu, tapi juga pada konstelasi politik yang sudah bangunan formasi bangunan koalisi yang sudah terbentuk sebelumnya. Nah, kita lihat bahwa kemudian kecenderungannya kemudian KIB misalnya itu mulai goyah. Gitu ya. Begitupun misalnya Gerindra itu sekarang sedang dilema, gitu ya. Apalagi misalnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pihak-pihak pendukung Ganjar, khususnya Jokowi juga memang sangat intens ke partai-partai ini, gitu ya. Kita lihat kemarin misalnya ada undangan ke semua partai-partai koalisi minus Nasdem, dan itu juga dihadiri oleh Bu Mega, dan seakan-akan Jokowi mau membentuk poros besar gitu yang mendukung Ganjar, which is itu sebenarnya membuat Nasdem dan membuat koalisi Nasdem, PKS, Demokrat juga semakin ketar-ketir. Ditambah lagi misalnya Gerindra juga menjadi semakin ketar-ketir. Di sisi lain misalnya pasca penetapan Ganjar yang tadinya karena kelamaan diumumkan terus beberapa survei ya turun ya, surveinya Ganjar, elektabilitasnya Ganjar, tapi setelah diumumkan itu tiba-tiba meroket lagi gitu. Bahkan beberapa survei kemudian memenangkan Ganjar di atas Prabowo, padahal sebelumnya kan Prabowo yang beberapa periode survei itu Prabowo yang menguasai. Tiba-tiba nama Ganjar mencuat setelah penetapan. Ini artinya memang nama Ganjar juga berkorelasi dengan harapan publik ya, berkorelasi juga dengan keinginan-keinginan orang-orang yang masih tetap masih senang dengan kepemimpinan Jokowi, sehingga saya rasa ini yang kemudian memicu. Jadi memang efek penetapan Ganjar sebagai capres ini besar sekali gitu, tidak hanya ke atas ya, ke elit-elit politiknya, tapi juga ke grassroots-nya gitu, ke akar rumputnya, itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa efek penetapan Ganjar sebagai capres ini sangat luar biasa. Bahkan kemudian sekarang orang tidak lagi sekarang orang malah lagi ramai sedang sibuk memasang-masangkan gitu Ganjar sama siapa gitu, Ganjar Mahfud, Ganjar Erik, Ganjar Ridwan Kamil, bahkan ada yang memasangkan Ganjar Prabowo gitu. Dan ini efeknya luar biasa gitu. Oke. Nah, mungkin sekaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andi Ali tadi, bahwa Ganjar pengaruh setelah penetapan Pak Ganjar ini cukup besar. Saya mungkin mau ke Pak Subair dulu nih. Bagaimana mungkin Pak Subair melihat apa saja modal yang dimiliki oleh Pak Ganjar sendiri dalam merebut suara dari kawasan timur, khususnya Sulawesi Selatan? Karena kalau kita ingin melihat ya Pak ya, bahwa kita nyaris tidak punya kedekatan kultural dengan beliau, karena beliau jelas bukan orang asli Makassar misalnya, bukan orang yang berasal dari Sulawesi Selatan. Lantas apa yang mungkin akan menggerakkan hati masyarakat Sulawesi Selatan tentunya dalam memilih Pak Ganjar? Ya, mungkin ya kita selaku relawan selalu memperkenalkan Pak Ganjar Pranowo itu baik secara profilnya, keluarganya, maupun juga keunggulan-keunggulan yang waktu yang sementara ini dia jalan sebagai Gubernur Jawa Tengah, penghargaan-penghargaan yang dicapai beliau dan hasil-hasil yang dicapai beliau yang waktu berada di Jawa Tengah hingga sekarang ini.
Terus juga betul dibilang Pak Ali, pada saat waktu itu memang agak terlambat ya, mungkin dari PDIP untuk mengumumkan Pak Ganjar Pranowo untuk capresnya. Kami juga relawan semacam was-was juga awalnya ya, apakah ini diumumkan atau tidak gitu. Eh, kebetulan waktu itu, waktu di tanggal hari Ibu yang kemarin itu, yang pada saat deklarasi, bahkan kami relawan baru tahunya itu di pagi hari. Padahal pergerakannya itu sudah dari subuh sudah ada pergerakan untuk pengumuman capres dari PDIP. Jadi kembali ke apa yang harus kita lakukan para relawan di Sulsel, itu tentunya bagaimana cara relawan memperkenalkan kepada masyarakat, terutama masyarakat di tingkat bawah ya, dan menengah ke bawah ya. Soalnya yang kita beberapa kegiatan-kegiatan kita itu memang menyisir kepada pedesaan-pedesaan yang berada di Sulsel gitu. Karena orang bilang kan tidak tak kenal maka tak sayang. Hilang suara. Memperkenalkan dan juga melakukan sesuatu yang apa ya, bisa dibilang kegiatan-kegiatan yang bukan cuma sekedar memperkenalkan Pak Ganjar, ini juga beberapa kegiatan juga semacam istighosa, terus apa namanya, senam itu kita juga semacam apa, menyehatkan masyarakat juga. Dari segi keagamaan kita juga bisa memperkenalkan Pak Ganjar di masyarakat Sulsel. Begitu, Mbak Anissa. Oke, baik. Terima kasih Pak Subair. Nah, lalu kemudian yang ingin kami tanyakan adalah tentang pada tahun 2019 lalu, di pemilu 2019 lalu, usungan PDIP yakni Jokowi Ma'ruf mengalami kekalahan di wilayah Sulawesi Selatan tentunya melawan Pak Prabowo. Nah, bagaimana mungkin Pak Subair sendiri melihat apakah pada tahun ini akan ada perubahan yang cukup besar terkait dengan dukungan Sulawesi Selatan terhadap kader partai yang sama, kader partai PDIP, ataukah mungkin kejadian yang sama akan terulang kembali? Apakah mungkin melihat peluang yang seperti itu atau seperti apa, Pak Subair? Oke, kami mempelajari yang 2019 kemarin ya, bahwa banyak relawan yang cuman istilahnya, mohon maaf ya, beberapa tidak, kegiatannya itu tidak secara memperkenalkan pasangan yang diusungnya. Jadi kita mempelajari dulu apa yang di kemarin. Jadi sekarang ini di Indonesia ada lebih 200 organisasi relawan. Bahkan yang sudah setelah deklarasi muncul lagi beberapa organisasi relawan yang ketika setelah deklarasi ya. Jadi di Sulsel ini yang saya tahu adalah sekitar 70-an relawan yang ada di Sulsel ini. Jadi cuman kebetulan nih kami para relawan ini belum disatukan. Jadi kemungkinan insya Allah nanti kami akan berkoordinasi dengan partai pendukung, terutama PDIP, untuk menggabungkan kami sehingga kami itu tidak apa namanya, ada satu tujuan. Jadi itu semacam apa ya, semacam cara juga untuk kita, misalnya ada satu program yang diberikan kepada kami, baik itu dari timnya partai pendukung maupun dari tim kami, supaya kita ini berkolaborasi dalam hal mengkampanyekan atau memperkenalkan Pak Ganjar di Sulawesi Selatan ini. Gitu Mbak Nita.
Terima kasih Pak Subair. Selanjutnya mungkin saya ingin kembali ke narasumber kita, Pak Andi Ali. Jika kita melihat kecenderungan dari suara-suara media politik dan juga baik itu tokoh dan juga partai politik beberapa waktu belakangan, ada indikasi munculnya pencurian starting point dari Pak Ganjar ketika ingin maju sebagai Capres RI 2024 nantinya. Yang dimana kita bisa lihat sendiri di berbagai kanal media sosial ada banyak sekali seruan-seruan, bahkan bahkan yang cukup naik sebelum beliau secara resmi diumumkan sebagai calon presiden. Nah, melihat atau mungkin mengingat bahwa Pak Ganjar hari ini melakukan atau mencuri start awal dalam berkampanye, apakah menurut Pak Andi Ali sendiri hal tersebut cukup etis atau wajar-wajar saja untuk dilakukan saat bahkan belum ditetapkannya waktu kampanye? Nah, saya rasa ini yang harus kita cermati bersama, gitu ya. Karena dalam undang-undang yang dilarang itu adalah mencuri start itu adalah capres, ya. Nah ini undang-undangnya bilang calon presiden. Nah calon presiden itu per definisi adalah orang yang telah mendaftar dan ditetapkan telah memenuhi syarat-syarat yang syarat-syarat untuk menjadi calon presiden, ya. Nah posisi Ganjar saat ini masih baca pres. Prabowo masih baca pres, Anies juga masih baca pres, sehingga kemudian aturan tentang larangan kampanye atau mencuri start kampanye itu tidak bisa diterapkan, gitu ya, karena mereka belum calon. Nah, itu masalahnya di sini. Kadang-kadang kita tergiring opini, ya. Lalu kemudian muncul, ya memang kemudian kan sekarang di perdebatannya di sosial media gitu ya, apa etis atau enggak etis, tapi secara aturan mereka belum capres, jadi tidak ada aturan yang melarang mereka melakukan sosialisasi gitu, dan yang dilarang kan kampanye gitu ya. Kalaupun kita lihat ke situnya, yang dilarang adalah kampanye, melakukan kampanye gitu. Nah, kampanye per definisi aturan adalah ajakan untuk memilih. Nah, itu bisa saja kemudian dibahasakan sebagai sosialisasi, memperkenalkan diri. Nah, ini yang sebenarnya sering jadi masalah gitu, persoalan teknis ya, antara capres dan baca pres, antara kampanye dan sosialisasi gitu. Sosialisasi itu nggak dilarang gitu ya, yang dilarang kampanye gitu ya, yang dilarang berkampanye itu capres, baca pres tidak dilarang. Nah ini yang jadi masalah gitu, ada celah dalam aturan-aturan kita yang memungkinkan orang-orang ya seperti Ganjar, seperti Prabowo, seperti Anies dengan leluasa melakukan kampanye lebih awal gitu, dengan tanda kutip sosialisasi, meet and greet dan segala kunjungan dan segala macam. Bahkan misalnya bisa jadi kayak kemarin ada kunjungan kerja Gubernur Jawa Tengah. Betul. Ya, nah ada kunjungan kerja Gubernur Jawa Tengah, lalu kemudian Anies juga sempat berkunjung ke Makassar dan segala macam. Itu kita tidak bisa nilai sebagai kampanye karena itu kunjungan kerja seorang pejabat. Yang kedua, mereka belum capres, mereka masih baca pres. Dan yang ketiga, yaitu tadi kunjungan kerja, proses mereka memperkenalkan diri, ya bukan kampanye, bukan ajakan untuk memilih. Nah itu yang kadang-kadang jadi polemik. Kadang-kadang kita cenderung terjebak untuk berdebat masalah-masalah teknis sebenarnya, which is itu sebenarnya tidak dipermasalahkan oleh aturan yang ada. Itu masalah. Nah, tapi ada yang menarik terkait dengan bahwa setelah diumumkannya Pak Ganjar sebagai calon presiden yang akan diusung oleh dua partai tadi, tapi sampai hari ini Pak Ganjar masih
memegang posisi dan juga jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nah, bagaimana mungkin Pak Andi Ali sendiri melihat dengan sisa masa jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah, apakah keputusan Pak Ganjar untuk tidak melepaskan jabatannya sekaligus menerima mandat sebagai capres dari PDIP adalah keputusan atau pilihan yang mungkin etis? Karena kalau kita mungkin ingin sedikit flashback ke belakang, sebelumnya ada Pak Sandiaga Uno yang sebelumnya pada saat itu juga wakil gubernur DKI. Iya, tapi memilih untuk mundur lebih awal dengan pertimbangan ingin memaksimalkan, ingin memaksimalkan fokusnya terhadap pencalonannya saat itu dan juga menyerahkan posisinya sebagai wakil gubernur saat itu dengan orang yang betul-betul bisa memegang jabatan saat itu juga gitu. Bagaimana mungkin Pak Andi Ali memberikan? Iya, dalam konteks pemerintahannya dulu ya. Nah, dalam konteks pemerintahannya Ganjar tidak wajib untuk mengundurkan diri sebagai gubernur karena mandat yang diterima partai itu bukan mandat yang berasal dari berasal dari negara. Betul. Itu berasal dari partai politik, artinya tidak ada rangkap jabatan di situ, tidak ada kewajiban untuk mundur di situ. Tapi kemudian secara etika politik, tentu dengan penetapan Ganjar sebagai calon presiden, tentu akan terjadi konflik of interest antara Ganjar sebagai capres dan Ganjar sebagai gubernur. Karena misalnya pertama dengan ditetapkan sebagai capres, tentu agenda Ganjar akan bertambah, kunjungan-kunjungan dengan segala macam, sehingga itu akan mengganggu tugasnya sebagai gubernur. Tentu tidak akan optimal dan kemungkinan perannya akan banyak digantikan oleh wakilnya. Nah, belum lagi misalnya bisa terjadi tumpang tindih anggaran, walaupun misalnya ya itu kan kadang ya ini kan kunjungan yang dibiayai partai, ini kunjungan yang dibiayai pribadi, tapi kan selalu ada yang namanya netizen itu selalu aja muncul dugaan-dugaan seperti itu, jangan sampai dia kesini dibiayai oleh negara, wah ini tiketnya masih dibayar di sekretariat Pemprov kok gitu ya. Dan seterusnya. Makanya memang untuk menghindari polemik seperti itu, apalagi dengan penetapannya sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh PDIP, maka sebaiknya memang untuk menghindari konflik of interest seperti yang saya bilang, konflik kepentingan antara baca presnya dan gubernurnya, ya sebaiknya pilih salah satu gitu ya. Mau walaupun misalnya kan gubernurnya tinggal beberapa bulan lagi nih, iya beberapa bulan itu bisa jadi masalah besar, apalagi misalnya kalau ada penggunaan dana yang di luar peruntukannya ya, penggunaan dana APBN yang di luar peruntukannya kemudian ternyata dipakai untuk kunjungan-kunjungan, ini kan bisa menimbulkan masalah di pencapresannya. Nah, makanya ya mungkin ya sebaiknya meniru langkahnya Sandi kemarin itu di awal sudah ini. Saya rasa juga dengan mengundurkan diri lebih cepat dari semestinya, itu akan memberi ruang gerak bagi Ganjar untuk lebih leluasa dalam proses pencapresannya. Toh juga saya rasa visi misinya, rencana pembangun RPJMD-nya itu bisa dihandle oleh wakilnya yang sekarang. Nah, dia harus untuk mulai saat ini saya rasa memang dia harus lebih fokus untuk ke pencapresannya, apalagi misalnya dia berpotensi akan didukung oleh koalisi yang masif gitu ya, kalau kita lihat fenomenanya atau kecenderungannya belakangan ini gitu. Jadi ya untuk menghindari konflik of interest itu ya memang sebaiknya dia lebih berkonsentrasi ke pencapresannya saja. Oke. Dan sebenarnya saya sepakat karena sampai hari ini konflik of interest itu tadi ternyata
betul sudah terjadi, melihat ternyata sampai hari ini ada banyak warga negara, netizen tentunya, yang berpendapat bahwa ini adalah salah satu bentuk politisasi jabatan. Ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan jabatan dan seterusnya gitu. Karena beberapa netizen tentunya seperti yang tadi Pak Andi Ali sampaikan bahwa betul yang disoroti atau mungkin yang menjadi perhatian dari masyarakat adalah terkait dengan beberapa kunjungan kedaerahan yang dilakukan, sementara saat ini posisinya beliau adalah masih sebagai Gubernur Jawa Tengah tapi juga sebagai calon presiden, seperti itu ya kayak. Iya, jadi itu tadi bahwa posisinya saat ini memang bisa menimbulkan persepsi. Karena itu tadi adanya konflik of interest antara baca pres dengan posisinya sebagai gubernur. Jadi memang seharusnya Ganjar bisa memilih apakah fokus ke pencapresannya saja atau fokus menyelesaikan sisa jabatan sebagai gubernur. Tapi saya rasa tentu dengan mandat ini, dengan mandat yang diberikan oleh PDIP ini tentu Ganjar akan lebih berfokus ke pencapresannya gitu. Makanya seharusnya lebih cepat meninggalkan posisi. Ini kan juga kalau dibiarkan berlama-lama akan memunculkan polemik, apalagi sudah ada suara-suara yang muncul. Ini akan menimbulkan polemik dan ini akan berpengaruh juga pada image politiknya ya, khususnya untuk bagaimana dia membangun brand politiknya ya, bagaimana itu digunakan dalam political marketingnya. Nah ini bisa menjadi negatif campaign buat dia, bisa menjadi black campaign buat dia yang bisa menghancurkan elektabilitasnya gitu. Karena kan sekarang persoalan sedikit aja bisa digoreng gitu. Misalnya Anies sampai saat ini digoreng terus tuh dengan isu Formula E. Betul. Ya. Dan beberapa masalah rusun dan segala macam. Nah, Ganjar ini kan sudah dalam posisi baca pres, tentu saja anginnya akan lebih kencang lagi gitu, dan apapun bisa menjadi persoalan gitu. Oke, luar biasa. Nah, terkait dengan kecenderungan komentar dari masyarakat tentunya terhadap Pak Ganjar selaku capres, salah satu bakal calon presiden, tentunya saya ingin kembali ke Pak Zubair yang bergabung di ruang virtual. Bagaimana mungkin Pak Zubair melihat atau memberikan komentar bahwa ada statement dari Pak Ganjar yang menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan adalah salah satu wilayah yang memiliki tantangan tersendiri untuk PDIP. Bagaimana mungkin tanggapan dari Pak Zubair terkait dengan statement dari Pak Ganjar ini? Apa yang dimaksud Pak Ganjar sebagai tantangan tersendiri itu mungkin? Boleh dijelaskan mungkin Pak Zubair kepada para Tribuners? Ya, mungkin ini ya, tantangannya itu memang seperti yang kita ketahui, PDIP sebagai yang mendeklarasikan Pak Ganjar di Sulawesi Selatan ini memang suaranya di DPR itu mungkin tidak sebanyak Golkar. Jadi kemungkinan itu ada sebuah tantangan tersendiri di Sulawesi Selatan. Karena itu dan juga ada beberapa yang dari masyarakatnya itu kemungkinan ya mungkin Pak Ali bisa menekankan ini mungkin ya daerah Sulsel adalah daerah Golkar mungkin ya. Jadi salah satu tantangan juga, kecuali mungkin kalau nanti insya Allah di kedepannya nanti ini Golkar bergabung dengan koalisi pendukung Pak Ganjar, kecuali itu ya. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa walaupun juga itu di tahun 2019 itu walaupun Golkar juga masuk, beberapa partai masuk itu yang besar, tapi di Sulsel tetap aja kalah dari Prabowo, Pak Jokowi. Jadi untuk menanggapi itu kami relawan akan terus. Malah mungkin gerakannya itu akan lebih masif daripada yang sebelum deklarasi untuk memperkenalkan Pak Ganjar di Sulawesi Selatan.
Jadi kami kebetulan kebetulan sudah ada di 24 kabupaten kota di Sulsel ini. Saya juga menginstruksikan kepada DPC saya untuk terus mau di warung kopi, mau di sawah, mau di manapun juga untuk setidaknya ada dalam pembicaraan itu memperkenalkan Pak Ganjar. Mungkin begitu, Mbak Anissa. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Subair. Saya mungkin ingin kembali lagi ke Pak Andi Ali. Saya ingin menanggapi sedikit terkait dengan bagaimana Pak Ganjar mungkin sebaiknya membangun atau memperbaiki branding image politik yang sampai hari ini ditampilkan kepada masyarakat. Nah, saya mungkin ingin menyampaikan bahwa sampai hari ini Pak Ganjar, kita semua mengetahui bersama bahwa sampai hari ini Pak Ganjar menampilkan simbolisasi politik yang hampir sama dengan Pak Jokowi sebagai tokoh yang merakyat, sebagai tokoh yang cukup mungkin sederhana gitu, seperti itu mungkin Pak ya. Apakah menurut Pak Andi Ali sendiri melihat dari sejarah kemarin Pak Jokowi ternyata tidak berhasil memenangkan suara di Sulawesi Selatan, apakah branding image yang mungkin hampir sama, simbolisasi politik yang mungkin hampir sama yang dibangun oleh Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi dapat memenangkan Pak Ganjar pada Pilpres nanti, Pak? Ya, saya rasa memang gaya berpolitik ya yang ditampilkan itu cukup serupa gitu ya, dan memang saya rasa branding yang ditampilkan untuk Ganjar, political image yang ditampilkan untuk Ganjar itu sangat asosiatif dengan figur Jokowi. Nah, tentu saja memang ini tujuannya adalah untuk mendapat legacy ya, mendapat warisan ya dari pemilih atau simpatisan Jokowi gitu, karena memang juga ini sangat potensial saya rasa, dan pasti masuk dalam strategi, karena kita lihat kemarin di Litbang Kompas itu tingkat kepuasan Jokowi itu tembus 78%, 78, sekian persen. Nah, kalau Ganjar mengasosiasikan diri dengan Jokowi, tentu tingkat kepuasan yang 78% itu bisa Ganjar bisa dianggap bahwa dia menjadi bagian, dan itu akan mendorong peningkatan akseptabilitas terhadap Ganjar. Nah, saya kira itu akan menjadi strategi politiknya, tapi itu untuk overall untuk Indonesia. Untuk masyarakat Sulsel sendiri, pemilih kita unik ya. 2014 Jokowi menang besar gitu ya, 2019 Jokowi takluk di Sulawesi gitu, dan ada banyak momen politik yang terjadi saat itu, tapi ada satu karakteristik yang menjadi ciri khas masyarakat kita, bahwa masyarakat kita itu lahir dari kultur masyarakat yang paternalistik, sehingga pengaruh opinion leader itu sangat kuat. Nah, kita lihat bahwa opinion leader saat itu tidak bulat mendukung Pak Jokowi. Berbeda misalnya ketika Pak Jokowi berpartner dengan Pak JK, itu masih ini, tapi kemudian suara di Sulsel sendiri terpecah gitu. Pak JK sendiri memperlihatkan sikap yang fasif di 2009 gitu, bahkan saudara-saudaranya berkampanye untuk Prabowo. Yang berjuang, bisa dibilang berjuang sendirian cuman Pak Amran ya. Beberapa bupati juga punya calon yang berbeda gitu ya, mendukung Prabowo gitu, karena kan atas perintah partai lah, ada panggilan hati nurani lah, dan segala macam. Nah, ini yang menyebabkan jadi ada yang bilang juga kita primordialismenya kuat. Semua tempat primordialismenya kuat gitu ya. Putra daerah pasti diapresiasi lebih tinggi. Ketidakadaan putra daerah memang bisa berpengaruh
tapi juga bisa dikanter gitu ya, bisa dikanter dengan pengasosiasian yang kemudian membuat si calon bisa diterima. Misalnya Sandiaga Uno yang masih mengaku keturunan Bugis, lalu kemudian Ma'ruf Amin yang diberi gelar Karaeng di Takalar dan seterusnya. Nah itu kan menjadi strategi. Tapi kemudian yang terpenting adalah bagaimana menciptakan konsolidasi di antara opinion leader ini, sehingga kemudian pilihan masyarakat itu cenderung melihat leadernya gitu. Kalau leadernya nggak bulat memilih ya, leadernya nggak bulat memilih, maka kemudian mereka juga akan kebingungan. Nah, makanya kemudian di 2019 itu tarik menariknya kuat, apalagi isu agama juga dibawa masuk ke situ. Nah, ini yang memperkeruh keadaan saya rasa, dan memang di beberapa daerah tingkat religiusitas masyarakat itu sangat tinggi. Taruhlah misalnya di Sinjai, beberapa tempat di Jeneponto, di Sengkang, dan itu yang menjadi kantong-kantong kemenangan Prabowo. Gitu. Jadi ya saya rasa faktor-faktor seperti itu yang kemudian menjadi tantangannya Pak Zubair nanti. Bagaimana caranya menciptakan asosiasi-asosiasi yang bisa digunakan untuk mendekatkan identitas orang Bugis Makassar ini dengan Ganjar Pranowo. Betul ya Pak ya. Nah, terakhir mungkin selain dari dukungan masyarakat tentunya yang harus dijadikan sebagai fokus utama dari para pendukung tentunya, ataupun juga dari para bakal calon presiden nantinya, ada juga salah satu mungkin bentuk dukungan yang cukup memberikan kekuatan lebih, yakni adalah dukungan politik. Nah, bagaimana mungkin dari Kak Diali sendiri melihat kecenderungan bentuk dukungan dari Pak Jokowi? Menurut Pak Andi Ali sendiri, apakah layak seorang kepala negara secara terbuka dan juga memperlihatkan dukungan ataupun keberpihakan terhadap salah satu calon presiden saat masa jabatan beliau, Pak Jokowi tentunya masih dijalani? Apakah bagaimana mungkin Pak, boleh di... Iya, nah ini yang memang jadi kadang-kadang jadi polemik tersendiri gitu ya, karena tidak selayaknya ya, atau tidak seharusnya seorang kepala negara mengendorse calon penerusnya. Mengendorse, betul. Ya, yang dilakukan Jokowi kan mengendorse Pak Ganjar gitu ya. Ya taruhlah misalnya waktu dia nyebut rambut putih gitu. Saya sebenarnya juga tersinggung waktu dia nyebut rambut putih gitu, tapi saya nggak mungkin saya kan. Dipikirnya macam. Nah, tapi ini ada dalam beberapa kesempatan entah itu ada istilahnya, ada skema free riding terhadap kegiatan-kegiatan Jokowi, atau misal Jokowi sendiri yang membiarkan ada free ride. Ya, misalnya waktu kunjungan ke Jawa Tengah, Pak Sa'rul tidak dipanggil, tidak diajak berfoto, yang diajak berfoto cuman Prabowo dan Pak Ganjar. Kemudian itu jadi rame diperbincangkan. Lalu kemudian kemarin ngundang orang ke istana, dan ada framing bahwa yang dibicarakan itu koalisi pendukung Ganjar, dan beberapa kesempatan juga Jokowi memuji Ganjar gitu ya. Sebenarnya kan dalam konteks etika politik itu tidak layak untuk, tidak bisa ya, tidak boleh dilakukan untuk seorang kepala negara gitu ya, karena proses pencapresan ini negara ini tidak diwariskan gitu ya, kekuasaan dalam negara ini tidak diwariskan ke teman, tidak diwariskan ke kolega, ke anak dan segala macam, tapi dia ada institusi, ada aturan main yang membatasi dan mengatur kita berperilaku dalam negara ya. Walaupun tentu masih ada argumen, ini kan Pak Jokowi hanya menjalankan, ini ada framing, ada free riding. Terlepas dari polemik tersebut, saya rasa memang Pak Jokowi harus berhenti gitu ya mengendorse Pak Ganjar, dan juga jangan ada lagi aksi-aksi free riding terhadap kegiatan-kegiatan kenegaraan.
termasuk misalnya menggunakan fasilitas-fasilitas negara yang untuk dalam proses konsolidasi pencapresan. Itu kan nggak boleh gitu. Itu sangat sangat dilarang gitu, karena kan itu untuk itu kepentingan kelompok, itu kepentingan golongan, itu tidak menjadi, kecuali hal-hal yang menjadi public concern, ya itu no problem gitu ya. Membahas masalah-masalah tentang publik, tapi kalau masalah pencapresan saya rasa itu kan bukan masuk dalam wilayah negara, itu masuk dalam wilayah koalisi gitu ya. Dalam bahasa politiknya itu club goods ya, itu persoalan klub. Itu nggak boleh dibawa ke publik atau menggunakan fasilitas-fasilitas publik. Itu harusnya bermain di wilayah private dan klub saja gitu ya, di wilayah ya koalisi saja, di wilayah hubungan-hubungan personal saja. Jangan sampai kemudian membawa fasilitas-fasilitas negara, karena kemudian kalau ada yang mempermasalahkan ya itu bisa dibawa ke ranah hukum gitu ya, entah itu dalam dalam ranah hukum perdata ataupun hukum pidana gitu ya. Jadi ya sebaiknya Presiden Pak Jokowi harus bisa memposisikan diri gitu, kapan dia jadi presiden. Kalau di istana negara ya dia presiden dong. Betul. Ya, ketika dia melakukan kunjungan tugas-tugas negara dia presiden dong, dia nggak boleh mengendor Pak Ganjar di situ. Tapi misalnya kalau dia lagi di Solo atau misalnya dia lagi di satu tempat tanpa membawa embel-embel tugas negara, tanpa pengawalan tanpa menggunakan fasilitas negara ya, tanpa protokoler negara dan segala macam, pada saat itu Pak Jokowi boleh saja, karena kan presiden itu berbeda dengan Jokowi gitu ya. Ya, presiden itu adalah jabatan yang punya kewenangan yang luar biasa, sementara Jokowi ini adalah person, hanya person gitu. Jadi kita juga Pak publik harus pinter-pinter lah membedakan. Kalau Pak Jokowi ngomong di rumahnya di Solo nggak ada masalah, ya itu kan dia ngomong sebagai Jokowi. Tapi kalau dia pidato kenegaraan gitu ya, terus dia mengendorse Ganjar, itu salah. Tapi kalau dia di rumahnya jadi Solo, no problem lah. Itu kan dia membawa diri sebagai pribadi gitu ya. Dia dalam kunjungan personalnya ya, mengunjungi koleganya, mengunjungi saudara-saudaranya, lalu kemudian ada wartawan di situ, kemudian dia mengendorse Ganjar. Saya rasa kita harus lihat konteksnya juga, di mana dia berbicara. Makanya netizen juga harus pintar gitu membedakan mana dia berbicara mengendorse Ganjar dalam konteks negara, mana dia berbicara mengendorse Ganjar dalam konteks personal sebagai Jokowi gitu. Jadi kita harus bisa bedakan mana yang bicara presiden, mana yang bicara Jokowi, walaupun dalam kenyataannya agak susah. Betul. Gitu ya, membedakan mana presiden mana Jokowi. Iya. Gitu, karena kita sudah menganggapnya ini sebagai satu gitu. Betul, ya. Pak. Makanya memang harus terbiasa lah membedakan begitu. Gitu. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin kembali ke Pak Zubair. Boleh mungkin disampaikan sepatah dua kata sebagai kalimat penutup kita pada hari ini. Kita tentunya masih ingin berbincang banyak, tapi waktunya juga cukup terbatas. Jadi boleh mungkin Pak Zubair menyampaikan sepatah dua katanya. Terima kasih ya. Jadi kami para relawan Ganjar Pranowo, terkhusus sahabat Ganjar, akan terus lebih masif lagi dalam hal memperkenalkan Pak Ganjar di Sulawesi Selatan. Dan insya Allah nanti kami bersama partai pendukung maupun secara organisasi akan melakukan itu di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dan insya Allah nanti ketika itu sudah rampung dan akan berkampanye, kami akan all out. Kami para relawan akan all out bersama partai pendukung untuk memenangkan Pak Ganjar di Sulawesi Selatan. Terima kasih Mbak Anissa. Terima kasih Tribuners. Selanjutnya saya mungkin melangkah ke
Pak Andi Ali, boleh mungkin disampaikan juga sedikit sepatah dua kata sebagai kalimat penutup kita pada hari ini. Sekaligus mungkin boleh disampaikan tentang bagaimana mungkin masyarakat seharusnya memilih atau menggunakan seperti apa mungkin indikator penilaian bagi masyarakat dalam memilih calon presiden di tengah banjir informasi di mana media saat ini sudah mampu mengakses dan juga menjangkau informasi seluas mungkin dan secepat mungkin, Pak. Iya. Memang kita hidup dalam era informasi ya, di mana kita dengan mudah dan cepat bisa mengakses informasi tentang apa saja, termasuk misalnya berita tentang pencapresan. Dan informasi itu ada informasi yang benar dan ada informasi yang menyesatkan. Jadi pertama saya ingin menghimbau kawan-kawan untuk memilih referensi informasi dari lembaga-lembaga informasi yang sudah teruji, seperti Tribun Timur, gitu ya. Jadi kalau berita di Tribun Timur kan sudah terverifikasi, gitu ya. Sudah pasti tidak akan menyebarkan hoax. Nah, yang kita takutkan adalah kita terseret-seret dalam hoax seperti yang terjadi di 2019, lalu kemudian itu menciptakan kondisi politik yang tidak sehat, kondisi persaingan yang tidak sehat. Dan saya juga ingin mengimbau masyarakat bahwa dalam memilih calon presiden, yang kita lihat tidak hanya penampilan fisik ya, walaupun tiga-tiganya ini ganteng ya, calon wakilnya juga ganteng-ganteng semua, nggak ada yang cantik. Tapi yang terpenting adalah kemudian bagaimana melihat visi misi mereka, gitu ya, apa yang ingin mereka lakukan untuk Indonesia, ya, apa yang ingin mereka lakukan untuk mewujudkan tuntutan-tuntutan, ya, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Tentu kita harus pelajari baik-baik itu, jangan hanya terjebak kemudian diarahkan pada persoalan politik identitas, ya, entah itu identitas agama, identitas etnis, dan segala macam. Jangan mau terjebak ke arah sana. Kita ini tidak sedang memilih kepala desa, gitu ya. Kita sedang memilih presiden. Jadi kita juga harus memperluas cakrawala pemikiran kita, dan kita harus lebih selektif dengan melihat apa yang mereka akan lakukan untuk kita ke depannya. Karena kalau salah pilih, itu 5 tahun kita menderita. Betul. Gitu ya. 5 tahun kita bisa dibodohi, dibego-begoin, dan segala macam, ya. Tapi kalau kita benar, ya, kita bisa merasakan manfaatnya, misalnya harga murah di mana-mana, akses infrastruktur bisa jadi lebih bagus, dan segala macam. Jadi ya, jangan lihat casingnya doang, gitu ya. Jangan lihat casingnya doang, tapi pelajari apa yang menjadi visi misi dan apa yang mereka tawarkan untuk kita ke depannya. Oke. Nah, tentunya kita memiliki pengharapan yang sama ya tentunya, Pak Andi Ali dan juga Pak Subair yang telah bergabung di ruang virtual. Harapan kita satu, mudah-mudahan siapapun yang terpilih sebagai Presiden RI dalam pemilu 2024 nantinya adalah pemimpin yang amanah dan juga mampu memberikan versi terbaiknya kepada Indonesia dan juga mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia secara luas. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Andi Ali tentunya yang sudah hadir ke studio, dan juga Pak Andi Subair yang telah bergabung di ruang virtual. Nah, tentunya untuk para Tribuners yang masih menyaksikan ngobrol politik pada malam hari ini, saya Nisa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih, Pak.